Wanita licik dengan gembira membuka kamar yang disiapkan wanita untuknya. Namun yang dilihatnya adalah ruang sampah rumah yang bau menyengat. Wanita memperlakukannya seperti ini karena ia ingin membalas dendam untuk sang gadis. 3 hari yang lalu, gadis itu tanpa sengaja memergoki pria dan wanita licik itu bersama. Karena terlalu panik, ia pun meninggal dunia. Melihat gadis itu sudah tidak bernyawa, wanita licik itu naif mengira asal dapat restu ibu pria itu, ia bisa menikah masuk keluarga kaya. Keesokan harinya ia langsung menemui wanita itu, memohon restu agar bisa bersama si pria, tanpa tahu bahwa pria itu hanya menumpang hidup di keluarga wanita. Wanita licik itu pun salah mengira wanita itu adalah ibu mertua. Ia mulai menyajikan teh dan melayani wanita itu, berusaha mendapat restu saat si pria sedang pergi dinas, dan wanita itu memutuskan untuk ikut bermain. Agar pria dan wanita licik itu membayar mahal atas kematian gadis itu, ia pun membiarkan wanita licik pindah ke rumah mewah, mengaku ingin menguji calon menantunya. Wanita licik yang tak tahu apa-apa langsung setuju pindah. Begitu masuk rumah, ia langsung memerintah pembantu, berlaku layaknya nyonya rumah. Tanpa sadar sejak ia masuk rumah itu, ia telah melangkah ke neraka yang disiapkan wanita itu. Keesokan harinya wanita licik mulai beres-beres masuk kamar, tidak melihat pembantu datang menyambut, langsung memberi aturan pada pembantu. Ia bahkan memilih kamar milik sang gadis, dan memerintah semua barang dalam kamar dibuang. Pembantu yang gelisah tak berani membantah, karena wanita licik tidak menunjukkan reaksi. Ia mengira bisa bertindak seperti calon menantu keluarga kaya. Namun saat itu wanita langsung muncul dan menghentikannya. Melihat wanita datang, wanita licik segera berpura-pura murah hati, mengatakan itu kamar pernikahan masa depan, dan menyimpan barang milik almarhum gadis itu terasa tidak beruntung. Namun wanita itu mengatakan, sudah menyiapkan kamar pernikahan yang lain, lalu membawanya ke sana. Wanita licik membuka pintu, tapi ternyata itu ruang sampah. Ia langsung memprotes. Namun wanita itu dengan serius menasihatinya. Meskipun keluarga ini kaya, tapi dulu berasal dari orang biasa. Manusia tidak boleh lupa asal-usulnya. Agar wanita licik lebih patuh, wanita itu memberinya daftar ujian, memintanya menyelesaikan pekerjaan rumah sesuai jadwal, mengatakan semua menantu harus melewati ujian sebelum menikah. Kalau tidak mau bisa langsung keluar. Wanita licik tidak berani membantah, langsung mulai mengerjakan pekerjaan rumah. Dari mencuci baju, memasak, sampai bersih-bersih. Semua pekerjaan pembantu dilakukan sendiri. Akhirnya ia tertidur di atas toilet karena kelelahan. Tapi wanita itu tidak memberinya istirahat, langsung menyuruh pembantu menyiramnya dengan air. Melihat itu wanita licik marah besar, hendak memarahi pembantu. Namun wanita itu datang, dan langsung memperingatkannya. Pembantu adalah orang yang lebih tua di rumah ini, bahkan dirinya sendiri harus menghormatinya. Apalagi orang luar seperti dia. Wanita itu pun langsung mengumumkan wanita licik gagal ujian. Wanita licik langsung ketakutan dan berlutut minta maaf pada pembantu. Namun wanita yang ingin balas dendam tidak akan mudah memaafkan. Ia mengatakan melihat wanita licik bekerja keras beberapa hari ini, maka menyiapkan hadiah untuknya. Wanita licik mendengar itu langsung berharap. Namun saat membuka hadiah, ternyata isinya sepasang sepatu rusak. Ia hendak menolak, tapi pembantu mulai menjelaskan aturan keluarga kaya. Hadiah pertama dari nyonya besar tidak boleh ditolak. Kalau ditolak berarti tidak menghormatinya. Wanita licik pun terpaksa memakai sepatu kecil itu sambil menangis. Lalu wanita itu membawanya ke altar peringatan sang gadis, memintanya berlutut di depan sang gadis. Wanita licik langsung menolak. Namun wanita itu menggunakan aturan keluarga untuk memaksanya, mengatakan gadis itu adalah istri sah keluarga ini. Kalau wanita licik ingin menikah masuk, maka harus berlutut secara resmi, demi menjadi nyonya keluarga kaya. Wanita licik kembali masuk perangkap wanita itu. 3 jam kemudian, baru ia diizinkan berdiri. Lalu wanita itu mengumumkan wanita licik telah lulus ujian, dan memutuskan pernikahan dengan pria itu akan diadakan 3 hari lagi. Wanita licik sangat senang mendengarnya, langsung ingin memberitahu